Jadi aku sorry ya, aku nggak ngerti kenapa banyak yang bilang, alah Lukaku bapuk, alah Lukaku nggak ngegol. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih, gila kemarin begadang. Kok kemarin? Tadi pagi dong. Iya kan begadangnya itulah pokoknya. Begadang nonton Inter versus Lyon. Nah, seperti perkiraan di sini mulai kelihatan kayak tim intinya Inter kalau kita lihat di sini ininya line up-nya. Waktu aku lihat di line up-nya itu salah. Di situ dipasang D'Ambrosio di wing back kanan, sedangkan Dumfries di center back kanan. Padahal ternyata setelah berjalan loh, ini kan Ambrosio yang center back kanan, dan ternyata benar udah diperbaiki nih. Jadi formasinya ini sudah kelihatan calon formasi andalan Inter, yaitu De Vrij di tengah, kemudian Bastoni, kemudian ini satu yang bukan nih D'Ambrosio, karena kita tahu pemain andalan kita di center back kanan ya Skriniar. Kemudian yang ini kiper, kelupaan tadi, Onana. Inzaghi sudah bilang bahwa di awal musim itu kiper nomor 1 tetap Handanovic. Tapi kalau melihat penampilan kemarin, menurutku Onana walaupun kebobolan 2 gol, dia mainnya bagus banget. Pergerakan dia, ketenangan dia mengendalikan bola, kemudian ikut membantu build up serangan, dan kemudian ada momen di babak pertama di mana umpan jauh dia ke Dumfries itu akurat sekali. Ini yang tidak dipunya oleh Handanovic. Kalau Handanovic kan kita sama-sama tahu dia bisa ikut build up, tapi umpan-umpan pendek aja. Kalau umpan panjang, Onana sih rajanya. Benar banget, dulu aku pernah bikin konten, aku pernah baca ulasan tentang skillnya Onana, ternyata memang benar. Umpan panjang dia itu, kelasnya Bastoni sih aku bilang. Kemudian di depan ya udah sama Brozo, Hakan, Barella. Kemudian di kanan Dumfries. Kemarin aku nggak ngerti kenapa banyak yang kayak mencela Dumfries. Menurutku Dumfries mainnya bagus. Walaupun ya jelas jangan dibandingin sama Hakimi. Kalau kita ngeliat Hakimi lepas bagus-bagusnya ya memang bagusan Hakimi. Tapi kemarin itu bagus banget menurutku Dumfries, dan Di Marco juga, terutama di babak kedua. Menurutku Di Marco di babak kedua istimewa sekali. Crossing dari sayap kita kemarin hidup. Makanya walaupun kita ketinggalan 1 gol, aku udah bilang itu bukan karena kita mainnya jelek, tapi lebih karena kesalahan kita. Gol kedua juga kita kena serangan balik, bolanya si siapa itu? Bolanya si Brozovic dipotong terus langsung serangan balik. Sudah 2 lawan 4, kayaknya ya memang susah kita bisa mengantisipasi itu. Bukan salah pemain bertahan sih aku bilang, tapi memang ya udah kalau mau disalahin ya Brozo karena dia yang kehilangan bola kan. Tapi enggak yang kayak wah ini Brozo enggak. Itu sih makanya kemarin walaupun kita 2-0 aku nggak terlalu khawatir, karena seperti berkali-kali aku bilang, yang namanya pertandingan persahabatan, hasil itu nomor 2. Yang penting kita lihat itu adalah skema yang dicoba-coba oleh pelatih itu jalan apa enggak. Karena hasil itu kan dipengaruhi banyak faktor. Belum tentu kita mainnya bagus tapi hasilnya bagus juga kan. Ada faktor luck juga. Kayak kemarin kita kena serangan balik, ya udah. Padahal menurutku, walaupun kalau melihat dari statistik kelihatannya agak berimbang, tapi menurutku pertandingan itu kita yang menguasai. Kalau kalian lihat di highlight itu, ya memang kelihatan peluang Inter itu jauh lebih matang daripada peluang Lyon. Nah, kemudian crossing dari Dumfries kemarin, dia nggak banyak kirim crossing, tapi menurutku kualitasnya bagus crossing dia. Baik yang terutama yang ini crossing mendatar di tanah itu kan, ada yang satu gagal dikasih first time sama si Lautaro kan. Kemudian Barella, menurutku di antara 3 yang di tengah ini, Hakan, Barella, Brozo, Barella yang paling bagus mainnya, seperti biasa dinamo yang kayak nggak ada habis-habis tenaganya. Kemudian Brozovic, dia sempat emosi tadi pas live komentari aku sempat bahas juga, ketika dia kena kartu kuning habis itu agak kelihatan mainnya agak agak ngacau dikit kan, nggak sebagus sebelumnya. Tapi di babak kedua mungkin dia udah tenang, udah dikasih petuah sama Inzaghi, sudah mulai membaik. Hakan ini
Aku ngeliat sekilas Hakan, umpan-umpannya dia bagus, syutingnya yang bagus, tapi justru kemarin dribble-dribble dia yang banyak mentah. Apa karena positioning, apa karena fisiknya dia masih ini, karena baru habis liburan. Karena aku baca juga di ini, dari tulisan-tulisan di Sempre Inter, memang dibilang kondisi fisik pemain-pemain Inter belum 100%. Kelihatan memang dari lawan Monaco, lawan Lugano juga, pemain itu udah ngos-ngosan, baru 15 menit main udah gitu. Kan kemarin aku sempat bilang, apa ini karena memang kondisi fisiknya yang belum 100% atau ini karena summer. Sekarang kan lagi summer di Eropa. Tapi ternyata setelah aku baca-baca ini memang kondisi fisiknya yang belum fit bener. Semoga ini bisa teratasi sebelum liga mulai bergulir gitu sih. Nah, yang kemudian ini aku sempat kemarin bikin konten duet Lukaku Lautaro itu untouchable, tidak tersentuh, dan kemarin kelihatan duet yang sangat-sangat berbahaya. Jadi aku sorry ya, aku nggak ngerti kenapa banyak yang bilang, alah Lukaku bapuk, alah Lukaku nggak ngegol. Di bidang ini aku setuju dengan yang namanya Koci. Kita nggak bisa menilai satu pemain atau khususnya striker ya dari dia nggak ngegol aja, karena selama ini aku lihat mainnya Lukaku bagus. Chemistry dia dengan Lautaro itu bagus banget. Kemarin juga kelihatan, dan akhirnya ya ngegol kan dia dengan crossingnya si Di Marco kan. Waduh, Di Marco itu mestinya 2 assist loh dia. Kan ada assist yang tinggi ke Lautaro tapi bisa diblok sama kiper. Itu menurutku kemarin kalau dari segi kalau dari segi crossing saja Di Marco bagus banget, bahkan istimewa menurutku. Mungkin selevel dengan Perisic, cuma mungkin di dribble aja dia yang masih kalah. Nah ini juga yang bikin kita mikir, hati-hati Gosens. Jadi posisi wingback itu belum aman di tangan bukan di tangan, di kaki Gosens. Karena kemarin Gosens main sudah ada peningkatan dibandingkan ketika lawan Monaco. Kemarin sudah lebih bagus Gosens, dari fisik kelihatan dia lebih sprint, kemudian positioningnya lebih bagus. Tapi terus terang saja, kalau dibandingkan sama Di Marco, kemarin masih bagusan Di Marco. Kayaknya kawan-kawan pasti setuju kan ngeliat gimana kalau bandingin Gosens dengan Di Marco. Tapi kawan-kawan juga pasti setuju kalau aku bilang penampilan Gosens kemarin sudah lebih bagus daripada ketika lawan Monaco. Itu tentang Gosens. Kemudian Belanova, aku sempat soroti. Seperti yang aku prediksi, Belanova ini kan memang pemain yang sering kirim crossing. Kemarin juga dia sering kirim crossing. Begitu ada kesempatan dikit aja, dia kirim crossing. Ini bedanya dia dengan Dumfries, karena Dumfries lebih cenderung menjaga bola itu tetap di tanah, entah dia dengan tik-tak dengan Barella atau dengan si Brozo atau dengan Lukaku. Dengan sudah deket banget baru dia kirim crossing mendatar atau crossing lambung. Tapi kalau Belanova ada kesempatan dikit dia langsung crossing. Cuma sayang kemarin crossingnya Belanova belum ada yang belum ada yang bagus lah akurasinya. Cuma memang seperti yang kita perkirakan sebelumnya, Belanova ini akan menghadirkan karakter yang berbeda dari sayap kanan kita dibandingkan dengan Dumfries. Lagi-lagi kalau harus dibandingkan sama Dumfries ya overall bagusan Dumfries, masih satu level di atasnya Belanova kemarin menurutku ya. Belanova itu yang bisa kita harapkan dia punya speed, kemarin belum kelihatan, mungkin karena masih kagok atau demam panggung atau gimana. Kemudian dia punya crossing, kuantitas sudah ada, kualitas yang belum. Martinez aku ngeliat istimewa sekali. Walaupun dia kemarin tidak ngegol, tapi aku ngeliat permainan Martinez ini sangat matang. Kalau dibandingkan ketika kita Scudetto, ini kayaknya dia sudah upgrade level gitu. Kalau main RPG itu kan sudah naik level dia. Kelihatan banget udah matang, dari segi finishing dia oke. Kemudian ini gol kedua Inter. Kalau gol pertama kan sudah sama-sama tahu kan, berawal dari ini tembakannya Martinez kena, sayang banget, tapi disambut Di Marco, crossing Lukaku itu 3 kali kalau nggak salah dia sundulan. 1 akhirnya masuk, yang 2 gagal, 1 melebar, 1 kena blok kiper kan. Nah aku mau bahas ini gol kedua Inter.
Aku seneng banget dengan gol kedua Inter. Kenapa? Satu, ini berawal dari serangan balik yang relatif cepat. Ini yang kita kurang banget di musim lalu karena model permainan Inzaghi yang lebih mengandalkan possession, tik-tak. Jadi memang kita cenderung mainnya tidak cepat atau lambat lah, agak lambat. Memang kita kesulitan di serangan balik. Tapi kemudian gol kedua kita itu serangan balik yang cepat. Ini berawal dari Dum-Dum di sisi kanan. Dia kirim early cross, bukan early cross sih karena bukan ke kotak penalti. Apa ya istilahnya, switch dari sayap kanan ke sayap kiri agak ke tengah, posisinya Met Salah kan. Umpan dari Dumfries bagus sekali. Kemudian trap dari Lautaro juga istimewa. Umpan yang bola itu kayak lengket. Yang lebih penting lagi adalah first touch dia itu bagus sekali. Dia tahu bahwa ini sprint, back yang mengejar, entah nih back apa gelandang bertahan yang ngejar dia itu juga lagi sprint banget. Biasanya dalam posisi bola seperti ini, orang nahan bola itu kan dia tahan bola, trapping, sambil terus lari ke depan. Tapi kerennya Lautaro, dia trapping langsung balik. Tertipu si pengawalnya, dia udah mati langkah. Ini yang pernah Zidane bilang itu bahwa kalau kalian ingin melihat pemain yang bagus banget, lihat first touch-nya. Dan di sini dari sentuhan first touch sederhana itu dia sudah menghadirkan posisi seperti ini. Yang satu sudah ketinggalan. Di posisi ini dia punya 4 pilihan. Satu pilihan yang kurang bagus, misalnya dia dribble, yang ini tanda panah merah ini. Kalau dia dribble ini agak susah karena ada 2 back. Pilihan pertama, dia bisa kasih bola daerah ke Lukaku. Cuma dia tidak lakukan ini karena apa? Kalau dia kasih bola ke Lukaku harus bukan duel ya. Harus berhadapan dengan 2 back, yaitu yang ini dan yang ngawal dia. Yang kedua, dia bisa kasih Dum-Dum. Ini bagus tapi agak jauh dari kotak penalti jadinya kan. Nah, yang ketiga yang dia pilih adalah dia kasih Barella. Ini bagus banget, umpan dengan apa sih istilahnya? Outside of the foot. Jadi kalau di kita itu dibilang dengan kura-kura kaki. Umpannya sangat terarah. Penyelesaian dari Barella juga di chip bolanya, dan itu bola chipnya bukan sekedar chip. Itu chipnya tuh tinggi banget. Dia bolanya baru turun setelah di bawah mistar. Jadi ini ada satu back yang sudah menjaga di belakangnya kiper kan. Kalau ini sekedar chip biasa itu pasti didapetin, tapi karena chipnya tinggi banget ya nggak bisa dia. Ini menurutku gol kedua Inter istimewa. Itu ada serangan balik cepat, ada sentuhan yang sangat bagus dari Lautaro Martinez, dan ada penyelesaian yang sangat dingin dari Barella. All in all, aku mau bilang bahwa gini, kita memang gagal menang lawan Lyon. Tapi menurutku dari segi permainan sudah kelihatan bentuk gimana kira-kira skema permainan ke depan. Dan aku suka banget, sekali lagi, kenapa aku suka banget dengan gol kedua Inter, karena ini menambah dimensi dari serangan Inter, skema serangan Inter. Kalau biasanya kita selalu build up dari bawah kan, sekarang kita bertambah lagi, ada serangan balik karena kita punya kecepatan. Lautaro ini kan memang dia nggak cepet banget, tapi juga ya jauh banget dari kata lambat. Apalagi kita punya Lukaku yang sangat cepat dan sangat kuat secara fisik. Itu. Nah, kalau kemarin yang mungkin agak jadi kekhawatiran sedikit ya, duet Korea sama Dzeko menurutku nggak jalan. Lagi-lagi masalahnya adalah sebenarnya Korea ini kan tipe yang lebih dekat ke second striker. Jadi mestinya menurutku akan lebih bagus kalau Dzeko yang jadi target man, memantulkan bola dari depan, dengan Korea yang membayangi di belakangnya, karena dia bisa dribble, dia juga punya tembakan jarak jauh yang lumayan bagus. Tapi yang sering kelihatan itu kemarin justru berkali-kali Dzeko posisinya lebih di belakang dari Korea. Korea ini bukan tipe ujung tombak, bukan tipe target man yang sangat bagus. Karena ya
kelemahan utama Korea, dia secara fisik nggak sekuat Lukaku. Lautaro sebenarnya dia tidak sekuat Lukaku, tapi dia punya kelebihan adalah sentuhan pertama dia bagus banget. Jadi ketika dia dapat bola, dia bisa langsung pantulkan ke pemain lain yang membantu dari bawah gitu loh. Nah, Korea di bidang ini kurang. Makanya ketika Zeko di belakangnya Korea paling depan. Aduh, berkali-kali mentah. Menurutku ini faktor utama kenapa Korea dengan Zeko kurang nyambung. Seperti yang aku bilang, sebenarnya aku pingin lihat gimana kalau Korea duet dengan Lukaku. Aku yakin sih ini nggak akan lebih bagus daripada Lautaro dengan Lukaku, tapi aku yakin banget jelas itu akan lebih bagus daripada duetnya Korea dengan Zeko. Tapi at least salah satu keinginan kita sama tercapai kan. Kita pingin lihat gimana Di Marco main di posisi wingback, kesampaian, dan ternyata bagus. Sekarang masalahnya ini, sebenarnya Di Marco itu aku ngelihat kalau menurut analisaku ya, sama Inzaghi dia diposisikan sebagai pelapisnya si Bastoni, karena memang kita nggak punya pemain lain yang untuk ngelapis dia. Karena sekarang kita back 3 ada kan, ada Skriniar, semoga nggak dijual. Aku yakin sih nggak dijual. Ada De Vrij, ada Bastoni. Pelapisnya itu cuma ada si D'Ambrosio. Dicoba Darmian jadi center back. Kemarin juga dicoba dia jadi center back, ternyata lumayan jalan. Jadi aku cukup optimis kemungkinan musim depan kita akan lebih sering melihat Di Marco main jadi wingback. Apalagi ya faktor utamanya karena kemarin dicoba. Tadi pagi dicoba, ternyata it works. Crossing dari sayap kiri kita jalan banget. Dia punya speed, cuma mungkin dribblenya aja yang masih kurang dibandingkan Perisic ya. Jadi sekarang menurutku kita nggak penting ngambil Udogie, karena Udogie kan wingback kiri. Yang lebih penting itu kita harus punya ini center back buat pelapisnya Bastoni dan pelapisnya De Vrij. Buat pelapisnya De Vrij, karena kemarin si Darmian ditaruh di center back kiri, ternyata it works gitu loh. Jadi pentingnya kita punya satu lagi center back buat pelapis De Vrij. Itu sih menurutku. Jadi kalau ngelihat dari yang kemarin, kayaknya Inter nggak akan ngambil Udogie kecuali Dumdum dijual. Tapi menurutku aku sangat optimis Dumdum nggak bakalan dijual karena Inzaghi udah secara tegas Skriniar dan si Dumdum jangan dijual. Kita udah kehilangan sayap kiri yang sangat bagus. Kalau sayap kanan juga dijual, waduh susah ini. Jangan sampai nanti kayak Ivan Juric di Torino ngamuk-ngamuk berkelahi sama dirteknya kan. Tapi enggak sih, karakter si Inzaghi enggak kayak Juric. Kalau Juric ini kan memang berapi-api banget. Gitu sih kalau menurutku. Menurut kalian gimana? Kalau man of the match, nah ini menarik. Menurut kawan-kawan siapa yang jadi man of the match kemarin? Aku antara Barella atau Lautaro atau Lukaku. Kayaknya Barella. Dan kalau harus dari ketiga itu, aku sih milih Barella itu sih. Menurutku loh ya, kalau kawan-kawan punya pendapat beda, coba di komen ya. Siapa man of the match? Kemarin aku ngeliat bagus penampilan kita. Barella sih kayaknya ya. Ya nggak. Barella. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Jangan lupa buat kawan-kawan yang mungkin pingin cari merchandise bertema Inter, kunjungi toko Ngomin, linknya ada di deskripsi. Oke, ciao guys, sampai jumpa.